Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau bincang-bincang dengan Mas Eriga. Nah, jadi sebelumnya ini kita kenal komunitas dulu ya. Jadi ini adalah komunitas Majalengka Developer dan isinya rata-rata ya developer atau pengembang. Tapi ternyata di dalamnya juga banyak banget orang-orang yang backgroundnya beda-beda gitu ya. Ada yang dari ini tadi digital marketing, ada juga yang mungkin dulunya bukan programmer, nah itu banyak, tapi sama-sama di sini jadi pengembang. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang baru join, ini adalah event kita yang ketiga kalau yang webinar. Jadi yang pertama itu kita ada tentang Flutter, terus kemarin juga ada tentang growth mindset. Nah, sekarang kita tentang SEO. Semoga nanti di kesempatan kedepannya teman-teman sini yang punya ilmu lain atau yang mau sharing juga boleh. Nanti kita atur jadwalnya jadi bisa sharing. Jadi acara ini 2 minggu sekali, insya Allah akan rutin. Nah, langsung aja kita mulai. Tapi sebelumnya kalau ada yang belum join di WhatsApp, jadi bisa cek aja di majalengka.dev, itu domainnya, nanti ada link join ke WhatsApp-nya. Jadi bisa ngobrol-ngobrol di situ. Oke, jadi saat ini sedikit informasi saya tahu tentang Mas Eriga. Jadi Mas Eriga itu dulunya yang saya tahu ya kan dia juga orang lama di developer. Jadi dulunya pernah ngoding, nggak tahu sekarang masih ngoding apa enggak. Tapi tiba-tiba saya lihat loh jadi SEO gitu. Jadi kita pengen tahu nih apa sih yang dia pelajarin sama ada insight-nya nggak sih sebagai developer? Karena kan dia juga developer gitu ya. Jadi beliau dari Naja tadi, tapi sekarang tinggal di Tasik bersama istrinya. Jadi saya serahkan aja langsung mic semuanya presentation ke Mas Eriga. Jadi silakan perkenalkan dan sampai ke materinya. Thank you. Cowok ini terkurung di sebuah ruangan tapi suaranya ada nggak? Aman-aman. Aman. Ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin tuh ada obrolan dengan Mas Riyadi ya awalnya. Awalnya Mas Riyadi dan akhirnya inilah sharingnya, temanya, judulnya itu technical SEO untuk web developer. Ya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya itu Eriga Sifodil Awansur. Kalau yang orang Maja asli mungkin kenal sedikit ya. Eriga, dan sekarang saya tinggal di kota Tasikmalaya. Dan saat ini saya di kota Tasikmalaya bekerja full time-nya di stasiun televisi, ya stasiun televisi sebagai produser juga, sebagai pembawa acara juga, tapi sekarang sudah nggak jadi pembawa acara, baru beres kemarin. Nah, tapi saya juga punya kerja sampingan, salah satu kerja sampingannya di Exabyte Indonesia sebagai SEO technical writer. Nah, nanti sebelum nyinggung apakah saya masih coding atau enggak, ya saya juga ingin sedikit cerita tentang itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang, jadi kita diskusi aja ya, nanti saya minta pendapat teman-teman juga, atau mungkin saya nanti bertanya ke teman-teman juga. Dan kalau suara saya agak seksi serak-serak basah gini, mohon maaf ya, lagi serak, lagi batuk soalnya. Oke. SEO technical writer itu mungkin kalau teman-teman pernah mendengar content writer, kurang lebih sama. Kurang lebih sama, hanya saja mungkin topiknya teknis. Seperti misalnya saya sering nulis tentang tutorial hosting, terus tutorial cara install subdomain, cara pasang subdomain, terus cara install WordPress misalnya, atau kemarin juga pernah nulis tentang HTML basic, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dikerjakan oleh seorang SEO technical writer. Tapi tidak sampai situ, diharapkan tulisannya juga bisa menjual salah satu produk dari Exabyte. Nah, ini nyambung dengan apakah saya masih coding atau enggak. Kalau full coding udah enggak. Tapi kalau sekedar bantu-bantu teman misalnya, kayak kemarin ada yang dari pesantren Ustadz Maududi, kalau teman-teman tahu, pernah minta tolong untuk mendevelop websitenya, saya bantu. Tapi kalau untuk menjadi pekerjaan full time enggak. Saya tuh terseret ke dunia yang sekarang itu kurang lebih setahun yang lalu ya, setahun lebih ke belakang. Jadi ketika itu saya masih coding,
di salah satu perusahaan di media, perusahaan media di website. Saya kerja di media awalnya, bukan di televisi tapi di media online sebagai web developer juga di sana, megang divisi website. Nah, dapat bantuan dari teman master web ya, yang sekarang mungkin diakuisisi oleh Exaba Indonesia, diminta untuk nulis tentang website karena memang sekarang Google itu lebih suka artikel yang ditulis oleh praktisi, awalnya gitu, artikel yang ditulis oleh orang yang terjun di bidang itu. Waktu itu diamanahi untuk menulis tentang WordPress dan sebagainya, dan saya mau juga karena itu adalah pengalaman baru ya. Biasanya saya coding untuk diri sendiri atau untuk aplikasi, untuk website, saya coding untuk mengajarkan orang atau mengedukasi orang. Belajar di situ tentang SEO dan akhirnya terjebaklah di dunia SEO karena memang mengasihkan. Tadi juga kan ada teman-teman yang dari digital marketing, asik lah, dunia marketing itu ternyata asik ya. Apalagi ketika bisa tembus sales atau penjualan dan sebagainya, itu mengasihkan sekali. Nah, oleh karena itu di sini melalui Majalengka Developer mungkin ingin menularkan ya. Siapa tahu teman-teman juga ada yang ingin switch karir ke dunia ini, atau yang terpenting di sini misi saya adalah agar teman-teman web developer bisa mengerti dunia SEO dan mengurangi gap antara web developer dengan SEO. Gitu. Jadi lahirlah judulnya Technical SEO untuk web developer. Nah, ini kurang lebih nanti materi yang akan kita bahas ya. Dari mulai apa itu technical SEO, lantas perbedaannya antara technical SEO dengan SEO itu sendiri apa, dan alasan kenapa web developer perlu paham basic tadi juga saya sudah sampaikan salah satu alasannya ya, untuk mengurangi gap antara dua profesi ini. Dan terus nanti ada 10 basic technical SEO untuk web developer yang pernah saya alami. Ya, dan terus nanti ada tools-tools yang mungkin bisa bermanfaat untuk web developer ya, dan nanti di akhir kita akan diskusi ya, akan ada tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, kita yang pertama, apa itu technical SEO? Ya, di sana ada tertulis bahwa technical SEO itu adalah sebuah praktik ataupun optimasi dari sisi teknis yang harapannya nanti bisa meningkatkan pencarian atau bisa meningkatkan visibilitas website kita di mesin pencari, entah itu Bing ataupun Google ya. Namun kebanyakan sekarang para praktisi lebih fokus mungkin sekitar 75% perhatiannya ke Google karena melihat statistik pengguna Google yang cukup banyak. Dan fokusnya hanya di aspek teknis seperti mungkin HTML, CSS, atau JavaScript ya kalau di web. Terus pemilihan warna, terus dari image-nya dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh technical SEO. Nah, lantas technical SEO dengan SEO ini kira-kira perbedaannya apa? Karena kan mungkin ada SEO, ada technical SEO. Sebelum kita menjelaskan perbedaannya, atau mungkin keduanya ini berbeda atau tidak, saya ingin nanya ke teman-teman di sini barangkali ada yang bisa jawab. Ya, nanti kira-kira ada yang bisa jawab. SEO itu apa sih? Menurut teman-teman sendiri, SEO itu apa? Barangkali ada yang mau jawab, silakan. Ada nggak? Apa sih SEO itu? Kira-kira SEO itu apa? Kalau kepanjangannya ya Search Engine Optimization. Ya, kira-kira ada yang bisa jawab nggak, teman-teman? Ayo kita diskusi aja ya. Saya harapannya ada diskusi, ada ngobrol sedikit. SEO itu apa? Dari 15 orang yang ada, yakin nggak ada yang mau jawab. Baik, SEO itu tadi adalah serangkaian teknik yang digunakan agar website kita mudah ditemukan. Misal ketika cara install WordPress atau cara install FileZilla, itu yang muncul usahakan dalam website kita. Itu SEO. Lantas perbedaannya apa? Sebenarnya technical SEO ini adalah subset dari SEO.
ya di teman-teman SEO sebagian banyak yang bilang bukan banyak yang bilang ya, tapi banyak yang belum bisa membedakan padahal keduanya sama. Hanya terkecoh dengan tambahan kata teknikalnya. Jadi subset dari SEO itu sendiri. Kurang lebih untuk SEO ini ada 3 subset ya, ada on page-nya dan off page-nya dan ada technical SEO. Nah, untuk on page itu tugasnya dan hal yang harus dikuasai, sedikit saya akan jelaskan ya untuk on page SEO ini. Ada optimasi dari sisi image ya, terus ada URL juga. Kemarin sempat disinggung tuh di grup ya kemarin sama Mas Ikhwan kalau nggak salah tentang URL mana yang lebih bagus antara yang ini dan yang ini, nanti kita akan bahas juga. Terus ada metadatanya yang terdiri dari meta title, meta description, dan lain sebagainya. Itu on page. Dan ada keyword, terus ada tag di konten-kontennya, dan juga ada internal link. Internal link ini bentuknya bisa macam-macam ya. Ada yang kalau misalnya teman-teman baca artikel di salah satu media, atau di artikel apapun, di website manapun, ketika scroll, di bawahnya suka ada artikel yang relate dengan topik bahasan, atau yang satu kategori, atau yang satu subtopik, dan sebagainya. Itu bisa disebut internal link. Atau yang lainnya misalnya untuk artikel yang mereka itu ada sumbernya, terus ada URL yang bisa diklik, atau ada satu kata yang bisa diklik, itu bisa juga internal link, tapi ke website yang ada ya ke link yang ada di website tersebut. Jadi bukan ke website luar ya, tapi ke link yang ada di website tersebut. Misal contohnya artikel sedang membahas tentang cara install WordPress. Nah, di dalamnya juga ada apa itu WordPress misalnya dan sebagainya. Ada link ke artikel yang pernah ditulis sebelumnya di website tersebut. Dan biasanya untuk on page itu minimal harus dikuasai oleh seorang SEO content writer. Untuk poin-poin ini harus dipahami dan dikuasai. Terus ada off page SEO. Ini lebih ke pendistribusian di luar website ya. Kayak contoh backlink, ada guas posting, sosial media marketing, dan ada branding. Contoh kalau backlink ya kita tanam link di salah satu website orang lain yang relevan dengan website kita. Jadi untuk off-page SEO ini pokoknya aktivitas di luar website kita. Lebih ke pendistribusian konten yang sudah kita buat. Gitu. Untuk branding, misal contoh sederhananya, kalau teman-teman pernah lihat contoh Tokopedia ya, diiklankan di televisi. Terus nanti di iklan televisinya itu diarahkan ke salah satu halaman Tokopedia itu juga masuk. Jadi untuk off page ini adalah aktivitas SEO yang di luar website itu sendiri. Dan ketika orang sudah mulai interest ya, otomatis biasanya orang akan langsung mencari tahu di Google ini detail informasinya seperti apa. Coba teman-teman bisa tanya kepada diri sendiri ya, ketika kita melihat sebuah iklan dan memancing kita untuk melakukan sebuah pencarian di internet, apa yang teman-teman lakukan? Kayak salah satu contoh mungkin iklan promo Shopee yang ada di televisi dan sebagainya. Teman-teman penasaran dengan iklan tersebut dan akhirnya melakukan pencarian. Dan pencarian itu akan masuk ke statistik SEO. Dan itu nanti kita pun mudah-mudahan di lain kesempatan ya. Di lain kesempatan, di luar webinar sekarang kita bisa bahas tentang hal itu, efektivitasnya dan lain sebagainya. Dan juga strateginya. Nah, hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang technical SEO-nya. Jadi, technical SEO adalah bagian dari SEO itu sendiri, subsetnya, dan kurang lebih ada 3. Nah, inilah kurang lebih ilustrasi yang terjadi di sebagian perusahaan ya, dan saya pernah mengalaminya. Saya pernah mengalami ketika menjadi web developer, dan saya pun pernah mengalami ketika menjadi seorang SEO spesialis. Ya, kurang lebih seperti ini. Ketika web developer tidak mengerti soal SEO,
dan ada request dari SEO spesialis. Ambil contoh misalnya di halaman landing page-nya itu tidak ada tag title, tidak ada heading-nya. Heading H2-nya tidak ada dan H3 juga tidak ada. Padahal dalam kontennya itu si kontennya itu ada poin-poinnya, yaitu si H2-nya ataupun si H3-nya. Tapi permintaan dari SEO spesialis tidak ada. Nah, kadang web developer terjadi gap ya, terjadi miss, tidak mau membenarkan itu karena dinilai itu akan merusak dari sisi visual dan lain sebagainya. Nah, pengalaman saya kemarin seperti ini, dan ya seperti di ilustrasi yang menjadi penengah adalah product manager-nya. Ya, kurang lebih seperti ini, dan mudah-mudahan setelah ini banyak yang web developer banyak yang mulai paham ya dengan pengetahuan minimal secara basic di bidang SEO itu sendiri, agar keduanya bisa bekerja sama dengan baik. Karena SEO tidak bekerja sendiri, dan SEO itu meskipun saya baru pengalaman 1 tahun lebih ya, SEO itu adalah profesi yang menurut saya paling berpeluang untuk tidak disukai oleh divisi lain. Ya, selain kita seorang SEO harus ngasih report ke atasan. Kadang di beberapa perusahaan, kayak ada teman saya di perusahaan logistik, dia ngasih reportnya itu harus langsung ke CEO. Nah, ketika CEO-nya juga nggak ngerti soal SEO dan sebagainya, habis dia. Bahkan sering diancam untuk diberhentikan dan sebagainya. Dan kadang juga harus koordinasi dengan divisi marketing konvensional, marketing offline dan sebagainya. Jadi berpeluang untuk bisa tidak disukai oleh teman-teman dari divisi lain. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi kembali. Setelah teman-teman di Majalengka Developer, mudah-mudahan sedikitnya dari apa yang saya sampaikan bisa mengerti SEO itu seperti apa. Nah, yang kedua, alasan saya mengambil topik ini dengan Mas Riyadi ya ketika diskusi, ternyata hasil ini bukan saya yang survei, dan saya mendapatkan datanya dari praktisi senior Muhammad Ilman Akbar, ex SEO spesialisnya Glin dan juga Traveloka. Dan saya sering mengikuti beliau karena konten-kontennya bagus tentang SEO. Jadi teman-teman yang mau mempelajari bisa sama beliau, dan beliau sepengalaman di beliau bahwa 75% website yang sekarang yang ada di internet di Indonesia skupnya itu tidak SEO friendly. Jadi maksudnya tidak SEO friendly itu tadi websitenya bagus, secara visual bagus ya, websitenya secara visual bagus, tapi tidak ada kaidah-kaidah SEO di dalamnya. Jadi ketika websitenya visualnya bagus dan jadi websitenya terus online, tapi hal-hal seperti kaidah-kaidah SEO tadi, kayak contoh misalkan dari sisi teknikal SEO-nya ya, terutama dari sisi teknikal SEO-nya, ketika sudah tidak diterapkan, sebagus apapun homepage, sebanyak apapun backlink, sebagus apapun branding dan sosial media marketingnya, off page-nya, itu akan sia-sia dan hanya akan memakan waktu dan hanya akan memakan uang saja. Ya, dan ini relate juga dengan pengalaman saya. Seringkali beberapa website ketika diaudit ternyata tidak SEO friendly, kebanyakannya. Sebagian. Nah, yang saya rasakan ternyata tantangan terberatnya itu ada dari mindset si developer website itu sendiri dan business owner-nya. Di mana kedua orang ini, antara web developer dengan business owner, mereka seringkali berpikirnya yang penting website jalan tanpa adanya bug sama sekali. Atau ada yang berpikir bahwa yang penting, atau yang berpikir bahwa lu kan sudah dibayar sebagai SEO, ya lu harus bisa dan sebagainya. Padahal SEO tidak bekerja sendiri. Dukungan dari web developer juga sangat mendominasi, termasuk dalam hal kecepatan website, dari keamanan, dan banyak hal ya.
Kenapa seorang SEO bisa berkoordinasi dengan divisi lain? Karena selain menguasai teknik-teknik SEO, seorang SEO juga harus punya mindset marketing. Gitu. Jadi harus mempelajari bagaimana cara kerja marketing juga, selain kita mempelajari bagaimana robot membaca website kita dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Terus, nah ini basic SEO untuk seorang web developer yang saya alami ya. Yang bisa teman-teman lihat ini ada kurang lebih ada 10 ya, dan sini saya tampilkan cuma 6 dulu. Di slide selanjutnya ada untuk poin-poin yang selanjutnya. Nah, yang pertama adalah kecepatan website. Kecepatan website ini sangat penting terutama untuk mengurangi rasio pentalan. Ya, rasio pentalan ini maksudnya contoh gini, ketika teman-teman buka website terus loadingnya lama bisa sampai lebih dari 10 detik. Karena menurut hasil riset psikologi manusia, ya manusia pada umumnya mereka akan lari dari website lain jika website itu lebih dari 3 detik. Atau dalam arti manusia hanya akan bertahan di website tersebut maksimal 3 detik. Jika lebih dari 3 detik, peluang terbesarnya mereka akan lari ke website lain dan mungkin back lagi, kembali lagi jika menggunakan Chrome kan, menggunakan browser, baik lagi dan mencari website yang lain. Sekalipun website kita berada di posisi pertama, tapi pas diklik di Google dan terbuka tapi lama lebih dari 3 detik, maka dia akan nggak jadi buka dan itu akan meningkatkan rasio pentalannya yang bisa dicek di Google Analytics ataupun di tools analitik yang lainnya. Jadi penting, dan untuk kecepatan website itu faktornya ada banyak. Bisa karena servernya yang terlalu jauh misalnya, makanya ada Cloudflare yang bisa mendekatkan meskipun jauh, tapi kita bisa menyimpan terlebih dahulu halaman tersebut, atau banyaklah teknik-tekniknya. Salah satunya juga penggunaan JavaScript dan juga CSS juga itu akan mempengaruhi kecepatan dari website itu sendiri. Banyak faktor yang bisa membuat website menjadi lambat. Nah, terus yang kedua yaitu mobile friendly, dan ini yang diprediksi oleh banyak praktisi SEO yang senior dari saya dan mentor saya juga mengatakan ini akan menjadi tren SEO di tahun 2023. Bahkan mungkin di tahun 2022 kemarin juga sudah menjadi tren dan sekarang kembali menjadi tren. Dan Google pun sekarang menjadi lebih pintar, ya, bisa menjadi lebih pintar. Makanya beberapa website dari beberapa perusahaan besar ya, mereka kadang punya URL tersendiri untuk handphone dan untuk desktop, untuk mobile maupun untuk desktop. Ya. Karena sekarang Google lebih mengedepankan, Google sekarang lebih ramah lagi ke para pengguna mobile. Karena handphone sekarang sudah dimiliki oleh hampir semua orang. Dan agar website bisa lebih friendly di mobile, ya salah satunya mungkin teman-teman developer tahu itu responsif dari sisi desain. Ya. Cuman ketika responsif dari sisi desain itu banyak PR-nya. Saya kurang banyak PR-nya, entah karena mungkin pengalaman saya di bidang web sedikit, jadi effortnya agak lumayan. Makanya di media sebelumnya juga saya membuat bukan dua website ya, website tetap sama, tapi ketika website tersebut diakses oleh handphone, maka otomatis yang ditampilkan itu adalah halaman website khusus dibuat untuk mobile, jadi terpisah. Kalau dibuat responsif, dari sisi JavaScript dan juga dari sisi CSS-nya itu memakan jadi codingnya terlalu banyak dan itu akan mempengaruhi dari website speed-nya. Ya nanti teman-teman barangkali ada yang punya metode tersendiri agar bisa mobile friendly tapi tetap cepat, mungkin sekalian bisa di-share di sini. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah struktur data. Struktur data ini fungsinya itu agar mesin pencari memahami konten yang ada di website. Jika kemarin sempat ada yang pernah bertanya, saya lupa siapa di Majalengka Dev di grup WA.
yang nanya site link tuh, yang ada ketika kita cari misal resep nasi goreng, terus muncul beberapa site link, ada beberapa nama websitenya, terus ada nama home, beranda dan sebagainya, atau nama kalau teman-teman nyari resep ya, ada apa namanya, ada gambar di halaman pencariannya ya, di search itu ada nama nasi goreng, terus ada fotonya, terus ada ratingnya, dan mungkin ada list ya, di awalnya itu ada list, dan itu bisa dihasilkan jika struktur data websitenya itu rapih ya. Dan ketika tampilan seperti itu, site link muncul di Google, itu menguntungkan untuk website karena pengunjung akan lebih mempercayai konten tersebut karena mungkin melihat cuplikannya yang bisa meyakinkan dia untuk klik di sana. Coba teman-teman tanya ke diri sendiri juga, mungkin akan lebih klik di sana, lebih mencari informasi lebih detail di website yang ada settingnya. Nantilah di akhir, untuk teman-teman yang ingin contohnya, nanti saya akan berikan contohnya yang belum terbayang seperti apa hasil dari struktur data ini. Nah, yang keempat, kelima, dan keenam ada struktur URL. Yang keempat ada struktur URL. Kemarin sempat di grup ya. Jadi ada struktur URL ini yang disarankan oleh Google itu harus mengandung deskriptif dan juga harus pendek. Intinya ketika kalian misalnya bisa membaca isi URL itu, maka itulah yang diinginkan oleh Google. Contohnya misalnya nama domain.com/ biasanya judul artikel. Ya, biasanya judul artikel atau keyword dari artikel itu. Dan ada juga link yang dia itu nama domain.com/ terus ada angka-angkanya yang enggak beraturan, angka-angkanya ataupun angka ada huruf-huruf lain, .html dan lain sebagainya. Itu pun ya itu yang tidak disarankan. Jangan karena itu dinilai kurang user friendly dan kurang SEO friendly. Jadi web developer harus bisa membuat coding di dalam website itu, ketika ada updatean artikel otomatis struktur artikelnya sudah seperti itu. Ya, struktur artikelnya sudah seperti itu atau bisa disesuaikan oleh adminnya atau oleh yang membuat artikelnya dan sebagainya. Kalau teman-teman mungkin pernah menggunakan WordPress, di WordPress ada fitur itu. Dan saya rasa semua web developer sekarang sudah bisa ya untuk membuat itu. Nah, yang kedua adalah website security. Ini memang tidak hanya di SEO, mungkin ya untuk web developer juga sudah mengerti hal ini. Karena memang website security akan sangat berpengaruh ke pengalaman pengunjung. Ya. Judul artikelnya ada hook-nya, bagus hook-nya kan dari artikelnya, membuat orang untuk klik ketika muncul judulnya di Google dan pasti buka, malah terkena hack misalnya atau tidak bisa diakses dan lain sebagainya, apapun itu yang intinya membuat website tersebut tidak bisa diakses. Dan terus sekarang juga terutama untuk website toko online yang ada yang dimana pengguna input data pribadi mereka untuk bikin account dan sebagainya, maka ini sangat krusial untuk website security. Nah, terus yang satu lagi nih yang mungkin masih banyak yang masih tidak memperhatikan, itu SSL atau mungkin perbedaan dari HTTP dengan HTTPS. Saran Google dan Google sendiri pernah menyatakan di halaman resminya, ya silahkan bisa teman-teman buka. HTTPS itu harus aktif dan harus ada. Dan ketika tidak aktif, maka Google akan menganggap website tersebut tidak kredibel dan lain sebagainya. Dan untuk SSL-nya juga kan ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Saran saya pakai yang berbayar. Ya, saran saya pakai yang berbayar. Jadi inilah kenapa SEO disebut investasi ya. Kadang kita perlu mengeluarkan sedikitnya uang hanya untuk sekedar website security, ya untuk keamanan.
Yang kedua adalah website arsitektur. Website arsitektur ini sederhananya seperti penempatan home atau penempatan menu-menu, ya maksudnya menu-menu, item, terus di dalam menu-menunya juga ada misal untuk tutorial, ada tutorial apa saja. Anggap saja misalnya tutorial kan suka ada sub-subnya dan apa diusahakan agar rapi dan lain sebagainya. Ya, diusahakan. Bentar, izin minum dulu. Ya, jadi itu website arsitektur. Ya. Jadi ada subkategorinya, hierarkinya itu rapi. Jangan sampai misalnya sini saya lupa ya untuk mencantumkan contoh-contohnya ya. Nanti kalau teman-teman misalnya perlu contohnya bisa bilang aja atau nanti di Q&A ya. Nanti saya akan search salah satu contohnya. Ya, dan jadi hierarkinya kayak misalnya tutorial, ternyata tutorialnya itu yang dibahas tidak hanya WordPress, ada juga CMS lain, maka dibuat kategori-kategorinya yang rapi dan sebagainya. Nah, terus ini yang keempat terakhir ya. Skill SEO yang basic yang perlu web developer minimal pahami saja. Pertama, yang ketujuh maksudnya itu website accessibility. Jadi ini penting untuk memastikan semua pengguna bisa mengakses situs tersebut. Gimana coba teman-teman ketika sudah ketemu dengan website yang cepat, terus artikel-artikelnya bisa memberikan solusi dan lain sebagainya, ya kan, bisa memberikan solusi dan lain sebagainya. Tapi ketika dibuka marah error 404 misalnya, ya, atau error yang lainnya, yang intinya informasinya tidak kita dapatkan, otomatis kita mungkin ya akan mencari artikel lainnya di website itu, tapi kebanyakan orang-orang akan langsung close dan mencari di website lain. Nah, itu pun akan mempengaruhi rasio pentalan website tersebut. Ya, jadi broken link-nya harus diperbaiki, dicek dan sebagainya. Sekarang ada banyak tools-tools untuk bisa mengecek broken link. Terus tadi yang berkaitan dengan pop warnanya dan apa namanya, misalnya contoh bagian belakangnya warna kuning, terus teksnya warna putih, itu kan bikin silau ya, dan tentu nggak ramah. Nah, ini maksudnya dari website accessibility. Kecepatan udah oke, keamanan udah oke, tapi ketika dibuka kontennya malah tidak user friendly, nggak bisa dibaca dan lain sebagainya, atau tata letak dari websitenya juga itu bikin nggak nyaman dan ingin segera pergi dari website tersebut, maka itu tidak accessibility. Jadi diusahakan hal-hal tadi web developer mampu untuk mengerjakannya. Ya. Dan yang ke-8 itu robot.txt, file robot.txt. Jadi websitenya harus ada file ini, dan fungsinya file ini adalah untuk menghalangi beberapa halaman yang mungkin tidak ingin diindeks oleh Google. Ya, jika tidak ada ini, maka nanti ditakutkan robot dari Google akan mengindeks semua halaman, termasuk halaman admin atau halaman link admin ya, untuk login misalnya. Jika memang website tersebut tidak diperkenankan untuk orang bikin akun di sana, maka menurut saya link login tidak boleh terindeks oleh Google. Terus halaman image lain yang mungkin tidak diperkenankan bisa diindeks oleh Google, maka itu bisa dihalangi oleh robot.txt ini. Jadi nanti si file ini fungsinya untuk menghalangi ataupun untuk memberikan akses, ngasih tahu ke Google, hey Google, hanya link-link ini saja ya yang boleh kamu akses. Kalau saya biasanya, kalau misalnya halaman ataupun link yang tidak boleh diaksesnya cuma sedikit, taruh ada 5, makanya di robot.txt-nya dikasih perintahnya itu kelima link ini tidak boleh diakses. Ya, dan ini salah satu tugas dari web developer juga. Sekarang ada banyak tools yang bisa membuat robot.txt yang instan ya, tinggal kita masukkan link apa saja yang tidak ingin kita akses ataupun hanya bisa diakses,
tinggal input dan nanti di generate dan otomatis jadi file. Itu sudah bisa. Apalagi untuk yang WordPress ya. Untuk yang WordPress itu banyak plugin ataupun banyak trik-trik yang lebih mudah untuk penggunaan robot.txt ini gitu. Nah, yang ke-9 itu sitemap atau XML sitemap. Sebentar. Nah, XML sitemap ini itu tadi ini membantu mesin untuk mencari ataupun mengidentifikasi dan mengindeks halaman-halaman situs website yang ada di website kita. Kita ambil contoh misalnya di halaman kita itu ada ambil contoh studi kasusnya itu toko online ya. Ambil contoh studi kasusnya toko online, dan di dalam toko online itu ada produk-produknya, ada kategori-kategori produk dan lain sebagainya. Gimana caranya? Ada ribuan produk di dalamnya, ada ribuan kategori di dalamnya, ada ribuan konten, artikel di dalamnya. Pertanyaannya, gimana caranya? Ya, gimana caranya XML sitemap ini, gimana caranya Google bisa mengetahui ribuan halaman tersebut, ribuan link tersebut, ribuan produk tersebut kira-kira. Gimana caranya? Ya, salah satu caranya dengan peta. Kita kasih peta ke Google, hey Google nih peta website gua gitu. Coba lu telusuri apapun itu. Jadi Google akan menelusuri semuanya melalui peta tersebut, dan Google nanti akan merekomendasikan link yang relevan dengan pencarian dari pengunjung mereka. Ya, sekali lagi, sekarang itu Google sudah semakin canggih dan sudah semakin pintar. Jadi dia bisa membedakan bisa membedakan lebih bisa mengedepankan kebutuhan user. Jadi ketika websitenya tidak tidak menjawab permasalahan dari user, maka Google tidak akan merekomendasikan website tersebut. Ya, nah ini dari sisi teknisnya. Yang ke-10 itu pengoptimalan kecepatan untuk page speed optimization. Tadi sebelumnya kan sebenarnya dalam proses pembuatan website itu sendiri sudah bisa diusahakan agar website tersebut cepat, dari mulai pemilihan server, terus dari mulai melakukan desain, CSS, diminimkan, JavaScript juga diminimkan. Nanti saya akan kasih lihat ya, insya Allah. Saya akan kasih lihat bagaimana Google melihat website dan bagaimana manusia melihat website. Ya, ini berkaitan dengan JavaScript. Dan saya pernah debat hebat dengan web developer soal JavaScript. Ya, debat hebat dengan web developer soal JavaScript ketika saya dapat klien untuk dioptimasi, otomatis saya harus mengaudit website tersebut kan. Apakah website tersebut dari sisi technical SEO-nya sudah memenuhi standar atau tidak. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa ketika misalnya saya mengoptimasi dari sisi on page-nya dan dari sisi off page-nya, semaksimal mungkin, bahkan mungkin bakar-bakar uang ya, untuk beli backlink misalnya, atau untuk bayar guest post, atau untuk bayar influencer marketing, community marketing, dan sebagainya, untuk off page-nya, dan bayar penulis juga yang oke-oke dengan rating yang agak lumayan. Tapi technical SEO-nya ternyata kurang diperhatikan, maka itu akan menjadi sia-sia. Ya, itu akan menjadi sia-sia. Dan ternyata ketika saya audit, problemnya cuma dari sisi kecepatan saja. Problemnya untuk website accessibility-nya ramah terhadap pengguna, penempatannya bahkan
mengikuti salah satu kaidah marketing, salah satu penelitian di mana manusia itu kan melakukan scanning ketika melihat website ya. Bahkan salah satu dari bukunya Unmarketing, itu website yang bagus itu adalah website yang ketika kita melihat website tersebut dalam waktu 3 detik, maka kita sudah tahu website tersebut website apa. Ya, ketika kita buka, jangan sampai kita bertanya-tanya ini website apa, tapi sudah terjawab, oh ini website ini, oh ini website Exabyte yang menjual hosting, dan lain sebagainya. Itu semua diterapkan. Saya pernah mengalami itu semua diterapkan ketika saya dialog dengan web developernya, karena kebetulan klien saya itu web developernya itu sambil ngedesain juga. Jadi sambil ngedesain UI-nya juga, sambil back-end-nya juga, front-end juga. Jadi dipegang sama dia semua. Oh gitu. Dan awalnya saya merasa, wah ini bakal cepat ngerjainnya. Dan setelah diaudit, ya kan, dicek kecepatan websitenya, ternyata lambat dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau kita menggunakan tools untuk mengecek kecepatan itu akan muncul ya halaman-halaman yang buat website tersebut lambat. Dan salah satunya yang saya ingat itu ada image-nya, terus penggunaan image, kebanyakan image di artikel tersebut menjadi memperlambat. Ternyata kapasitas image-nya itu besar-besar, bisa 300 MB. Terus dari sisi jenis filenya juga itu menggunakan PNG. Kalau yang sekarang mungkin saya sarankan menggunakan web apa sih bacanya ya? WebP itu yang .wp yang dirilis oleh Google sendiri. Itu jauh lebih cepat hasilnya. Terus dari sisi penggunaan CSS dan juga JavaScript. Saya awalnya memang sudah curiga, sebagus ini pasti akan memakan JavaScript. Nah, maksudnya gemuk dari sisi CSS dan juga JavaScript-nya. Ketika dicek JavaScript-nya yang terlalu bengkak, terlalu banyak kode JavaScript dan terlalu banyak kode pihak ketiga di dalamnya. Website-nya itu waktu itu pakai CodeIgniter, framework CodeIgniter, dan saya minta untuk dirombak tidak 100%, tapi dari sisi JavaScript-nya bisa tidak untuk dikurangi. Kata web developer-nya bisa, tapi nanti owner dari website-nya itu akan menolak. Kata saya, nggak masalah. Kalaupun mereka nolak, kita komunikasikan, kita diskusikan, dan sebagainya. Kalau perlu kita meeting. Dan saya ketika meeting diserang oleh 2 orang tersebut. Ya udah, habis itu saya bilang, saya kan nggak akan lanjut proyek ini. Jika memang seperti itu, karena ya susah. Itu tadi berkaitan dengan mindset tadi. Mindset tadi, ya kan, berkaitan dengan mindset dari si developer dan juga si business owner-nya. Yang mereka, yang penting bagus. Kalau nanti dihilangin kan jadi nggak bagus, gitu, nggak estetik lagi dari sisi visualnya dan sebagainya. Begitu. Jadi agak lumayan, ya ada perdebatan dan sebagainya. Waktu itu ada berapa ya JavaScript-nya itu lumayan banyak lah, bisa makan source lumayan banyak, dan ketika dikurangin justru penggunaan penyimpanan di hostingnya, ya penggunaan penyimpanan di hostingnya jadi berkurang. Yang tadinya sekian MB jadi terpangkas karena itu. Nah, untuk page optimization ini biasanya itu tadi website-nya sudah ada seorang SEO spesialis di hire untuk mengoptimalkan website mereka. Website sudah ada, ya sudah ada, dan ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Maka inilah kenapa web developer harus mengerti basic dari SEO. Saya membayangkan kalau mereka mengerti, maka mereka akan lebih mudah untuk kerjasama, bahasanya ya, lebih mudah untuk bekerja sama. Dan saya pun sebenarnya pernah ngalamin, saya kekeh dengan website yang saya buat ke teman-teman SEO itu ketika kerja di media online. Saya di tim web developer dan saya kekeh tidak bisa, ini sudah bagus A, B, dan C, dan saya juga punya idealismenya dan sebagainya. Itu jadi penting ya untuk memiliki basic SEO.
Ya, karena kan mindsetnya gini lah, business owner. Ketika kita bikin website, ya otomatis kita berharap untuk bisa menghasilkan cuan. Ketika hal-hal seperti ini tidak bisa kita sesuaikan, maka ya kesempatan untuk dapat cuannya kan hilang ya. Karena websitenya pun nggak bisa buat diakses dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ayo teman-teman, saya buka chat. Teman-teman yang mau bertanya tinggal Sampai buka sini coba ada yang mau mic-nya ya. ditanyakan. Nanti ada inilah, di belakang ada hadiah. Insya Allah. Ada yang mau bertanya bisa hand raise atau bisa tanya di komen juga ya. Ada di meeting chatnya bisa tanya. Sama bisa juga raise hand aja. Ada kan emot raise hand-nya? Harusnya sih ada ya. Barangkali kurang ngerti atau saya kecepetan, bilang aja. Ya. Atau Ya. tadi di poin-poin sebelumnya ada yang nggak jelas, bisa ditanyakan aja. Kayak misalnya mau tanya, ini apa robot text itu isinya seperti apa yang bagus, atau mau nanya XML sitemap ini isinya apa gitu, apa harus semuanya atau apanya gitu. Ya itu yang mau nanya boleh kayak gitu. Betul. Atau misalkan biasanya sih orang-orang yang nanya itu yang ini masih yang struktur data, skema struktur data itu yang kayak gimana untuk web developer tuh biasanya. Atau mungkin mereka mau nanya tentang, atau mungkin pada mau nanya di akhir aja kali di sesi Q&A. Mungkin mereka mau bawa masalahnya masing-masing dari tempatnya masing-masing gitu. Misalnya ini web saya Oke. WordPress gitu, tapi lama banget gitu nggak tahu apa. Jadi ya itu. Boleh, Mungkin boleh. Baik, kalau nggak lanjut ada aja bisa berarti ya. gitu ya. Boleh. Oke, kita lanjut. Nah, ya. Ini, sorry ya kalau sampai batuk-batuk nih. Nah, ini kurang lebih tools yang saya gunakan untuk kecepatan itu saya pakai Google Page Speed ya. Saya gunakan itu. Sebenarnya ada banyak, ada GTmetrix, terus ada apa ping. Saya jarang gunain itu sih. Ping home apa ping dom, saya lupa lagi lah. Pokoknya dari P itu ping kayak gitu namanya. Ada yang bisa saya gunakan itu Google Page Insight atau GTmetrix. Untuk cek kecepatan dari mulai kecepatan mobilenya, bahkan di sana ada ranknya, ada rankingnya kan, ada saran file atau halaman apa saja yang perlu dibedah dan sebagainya. Jadi untuk sekarang itu jauh lebih cepat ya, jauh lebih simpel untuk mencari tahu. Kalau dulu saya nggak kebayang, saya nggak ngalamin sih. Tapi kalau saya nanya ke mentor dulu, apakah secanggih sekarang untuk tools-tools pengecek kecepatannya? Ternyata enggak. Kadang kita harus membongkar websitenya. Kadang mengira-ngira bagian halaman mana nih yang perlu diperbaiki, coding yang perlu diperbaiki. Jadi untuk sekarang lebih mudah, bisa kedeteksi. Biasanya itu yang kedeteksi itu CSS-nya ataupun JavaScript dan juga image-nya. Biasanya kuncinya 3 itu sih, kuncinya ya. Silakan teman-teman coba dicek kecepatan dari website-website lain secara random, media misalnya media. Tapi media itu seringnya memang lemot sih, kalau menurut saya ya, lebih dari 3 detik. Tapi karena orang sangat memerlukan informasi yang ada di dalamnya, karena kan sifatnya berita. Jadi tetap ditunggu meskipun lambat dan sebagainya. Kadang kalau untuk media ada berita yang memang eksklusif hanya media tersebut yang menampilkan. Biasanya 3 kunci itu untuk dioptimasi. Nah, untuk mengecek website kita, untuk website teman-teman, atau bahkan untuk di sana juga ada ya di skema.org, format atau contoh data structure atau markup skema yang baik dan benar itu seperti apa, ada di sana semuanya di skema.org. Jadi bisa teman-teman kopas, teman-teman ikuti dan sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Nah, untuk Robot.txt juga ini saya cuma sepotong ya screenshotnya. Pokoknya
Untuk robot TXT juga sekarang ada toolsnya, itu dari Google juga. Tools apakah robot TXT yang kita buat itu sudah friendly atau belum dengan mesin dari Google. Dan Google juga ada ngasih contoh di sana, di halamannya itu ngasih contoh format robot TXT yang robot TXT yang sesuai atau yang direkomendasikan atau yang bagus menurut mereka. Ya karena kita menggunakan mereka kan. Kita menggunakan Google, otomatis kita pun harus mengikuti aturan main mereka. Seperti itu. Ya, untuk ini adalah toolsnya yang biasanya saya pakai. Dan untuk mengoptimasi technical SEO. Ada banyak sebenarnya. Toolsnya ada banyak untuk bidang SEO sendiri, dari mulai keyword research, ya. Ada toolsnya, ada banyak juga, ada Ubersuggest, ada Ahrefs, dan banyak, ada yang gratisan, ada yang berbayar. Terus ada untuk cek broken link, itu bisa pakai Ahrefs. Terus untuk cek kompetitor dan sebagainya ada banyak. Hanya saja untuk teman-teman web developer mungkin untuk membantu tim SEO spesialis, silakan teman-teman untuk kuasai ketiga tools ini. Ya, jadi ketika website sudah jadi, SEO spesialis tidak perlu marah-marah lagi, bukan marah-marah, tidak perlu ada revisi lagi. Tolong ini kecepatan websitenya diperbaiki, image-nya diperbaiki. Makanya perlu adanya diskusi dengan SEO spesialis, bikin semacam aturan, format image-nya seperti apa, mau menggunakan PNG atau yang lainnya. Kalau saya itu yang tadi yang web, ya webpack apa ya dibacanya, pokoknya webpack lah namanya. Itu format baru ya yang Google rilis seperti itu ya. Dan oke, sebenarnya sudah selesai materinya, hanya segitu ya, simple. Dan tadinya saya harapannya ada semacam diskusi di antara kita, ya kan, diskusi. Tapi qadarullah mungkin teman-teman pengen bertanya di akhir. Nah sekarang mungkin saya ingin menggunakan exabyte. Inilah tadi saya bilang akan ngasih hadiah, dan ini hadiahnya. Hadiahnya sebuah kode voucher untuk mendapatkan gratis 1 tahun hosting. Nah, tapi dengan syarat minimal beli hosting 3 tahun dulu. Selama 3 tahun terus pakai kode voucher ini. Silakan dimanfaatkan. Hadiah yang selanjutnya ini ada kelas online. Ini mungkin lebih panjang ya, durasinya lebih panjang dan materinya lebih detail insya Allah. Tapi ini dari sudut pandang product manager. Ya, dari sudut pandang product manager, kenapa product manager perlu menguasai SEO skill ini? Nanti silahkan diakses di event atau di go.exabyte. Silahkan searching, di sana ada essential SEO skill to become a product manager untuk topiknya. Dan ada 2 kode voucher. Ya, ada 2 kode voucher, ada yang Eriga 50 dan ada yang Akademi Eriga 50. Perbedaannya untuk Eriga 50 itu dapat diskon 50%. Artinya kalau 200.000 itu jadi 100.000 ya. Kalau yang Akademi Eriga kalau yang Akademi Eriga 50 itu jadi teman-teman nanti bisa akses kelas ini hanya 50.000 saja. Ya. Itu hadiahnya. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin belajar juga tentang SEO ya lebih dalam dengan para praktisi yang lebih expert, teman-teman bisa gabung di komunitas SEO Indonesia. Untuk pengguna LinkedIn mungkin bisa search halamannya komunitas SEO Indonesia. Bisa nanti sana ada link untuk gabung. Nanti mungkin saya pun kalau ada yang pengen gabung bisa share di grup Majalengka developer ya, yang mau linknya nanti saya kasih linknya. Begitu. Dan sekarang mungkin yuk kita sekarang diskusi. Soalnya udah agak nggak enak tenggorokan, jadi ya udah kita percepat saja. Nanti sambil jalan sambil diskusi. Oke, terima kasih untuk Mas Eriga atas tadi penyampaian SEO skill-nya atau technical SEO-nya, itu banyak banget insight-nya ya.
Saya juga punya pertanyaan nih, tapi lebih baik kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan dari yang udah ada di kolom chat ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan, tapi saya pengennya sih nanyanya langsung ya, diskusi gitu ya, biar nanti bisa tanya jawab gitu ya. Betul. Nah, jadi bisa ya dari atas dulu ya, dari yang pertama nih. Ini ada yang nanya dari Kang Riyadi, majalah KDF nih ya. Ini data structure HTML ya Kang, yang dimaksud gitu. Apa sih tadi data structure itu apa? Soalnya kan data structure itu yang kita paham tuh ya tentang coding-coding test gitu kan. Tahu Betul. nggak? Ya kan teman-teman kan kayak buat masuk ke kantor nih, harus tahu data structure nih, yang algoritma gitu. Ini yang apa nih maksudnya nih? Konteksnya apa gitu? Yang data structure itu. Hmm. Itu kayak apa sih? Ada nggak sih contohnya data seperti apa? Karena yang kita tahu tuh data satu kayak apa ya? Kayak bubble short gitu, gitu-gitu lah. Hmm, ah, saya tuh lupa ngasih contohnya. Gini aja lah, teman-teman mungkin sudah paham namanya HTML kan. Mas Iwan mungkin tahu ya HTML ya. Struktur Ya, HTML itu seperti apa. Di sana ada headingnya, ada title, terus ada H1, H2, H3, H4 itu yang basic-basic kayak gitulah. Tahu ya, hmm, Kang Iwan? ya, Iya, iya, tahu dong. Ya, itu struktur HTML itu yang kayak gitu salah satunya. Terus ada meta title, meta description. Kalau meta description itu biasanya coba saya apa ya? Coba wah kok nggak ini internetnya teh. Ya intinya itu, jadi kayak data structure itu kayak heading 1, heading 2, heading 3, kayak heading 4 ini itu ya, ada. yang aku maksud Terus, mungkin kayak yang kayak aku tangkap mungkin kayak HTML semantik gitu ya. Iya, betul, HTML semantiknya. Iya ya, saya lupa tadi istilahnya. iya Iya itu. itu HTML Oke, semantik oke, harus ngerti, ada. ngerti. Soalnya saya Dan punya temen harus nih. Ya, ya, dan harus mengandung keywordnya, keyword oke, utama dari website tersebut. oke, Dan oke. biasanya itu web developer kadang nggak memasukkan keywordnya di dalamnya. Gitu. Keyword itu Terus kayak apa contohnya? keyword itu kata kunci kayak gini lah. Contoh misal kalau kalau keyword itu kan macam-macam ya jenisnya. Hmm. Ada keyword ada keyword informasi, ada keyword transaksional, ada keyword branding. Nah, Hmm. biasanya keyword branding yang dimasukkan. Kayak contoh Exabyte Indonesia. Itu adalah keyword branding, nama perusahaannya. Nah, Hmm. itu diharapkan dimasukkan di HTML semantik tadi. Yang di Eh, satu dua apa di mana itu? ya, dari H1-nya, di title-nya yang biasa muncul di address tab di atas. Itu pun harus Oke. dimasukkan. Terus untuk di Berat. meta description juga harus masuk, dan beberapa keyword turunannya yang lain, misal contoh layanan Hmm. hosting Indonesia itu harus masuk semuanya, It- gitu. Oke, Jadi oke. itu harus masuk semuanya, dan itu salah satu contoh dari starter basic sih sebenarnya, simple. Tinggal masukin itu doang. Tanya keywordnya apa, kira-kira masukin, gitu. Kira-kira paham nggak? Paham ya? Oke. Buat teman Eh, yang masih bingung, ada? Ya masih bingung ya? Berarti si keyword itu ditembak di itu ya, di headernya gitu ya, yang kalau ininya yang nama perusahaannya gitu. Betul, betul. Ya, dimasukin di situ. Keyword yang kira-kira ketika user memasukkan kata kunci itu muncul website kita intinya. Itu dimasukin Hmm. salah satunya. Terus yang kedua kayak pengelompokan kategori itu pun harus dimasukkan, harus rapih gitu di dalamnya. Bentar saya tuh ini lagi setting halaman, saya tuh lagi buka ini. Ini kelihatan nggak kira-kira? Apa tuh? Lagi Diskusi, lagi kelihatan diskusi. saya lagi buka. Oh, kayaknya bisa stop sharing dulu, terus share ke Oke. all itu deh. Soalnya ini cuma di sharingnya doang nih, PowerPoint-nya doang. Oh iya, PowerPoint doang ya. Bentar, Iya, iya, iya. Ya betul. sebentar. Gitu. Teman-teman, nah ini kita ini dulu ya, pertanyaannya kita queue dulu. Jadi kalau mau nanya, tulis aja dulu di chat atau nanti bisa hand raise pakai emoticon. Nanti eh, di itu disuruh untuk bertanya. Kayak gini nih. Nah gitu nanti itu hand raise contohnya. Nah, Oke. data structure itu salah satunya ini. Ini bentar, bukan ini. Kita buka ke halaman blognya aja dulu biar mudah. Sorry. Sorry.
Hmm, Nah, ini tampilan ini kan diatur sama HTML juga kan, HTML juga. Nah, kayak ini saya nggak tahu nih ini keywordnya apa di dalamnya, karena saya SEO spesialisnya bukan saya ini di sini di Exabyte. Namun tapi intinya data structure-nya itu kayak yang nah yang kayak gini ini harus rapih ya. Yang kayak gini harus rapih. Jadi jangan sampai cuman ketika masukin ke kita buka salah satunya. Nah, ini harus ada ini juga tutorial hosting. Ini adalah menu pertama dan ini salah satu kategori dari menu tutorial. Ini harus ditampilkan. Ini juga kan sangat ngaruh di HTML-nya juga. Terus ini kayak termasuk ini heading 1 ya. Ini heading 1, terus kita ke bawah. Nah, ini yang apa itu cPanel. Nah, ini heading 2. Kalau ada peranakan atau ada sub pembahasan dari ini berarti masuknya ke heading 3. Nah, hal-hal seperti itu harus rapih, harus ada lah intinya. Enggak sekedar tampilan rapi, fontnya besar tapi ternyata tulisan besarnya itu bukan pakai heading misalnya. Ya, bukan pakai heading, hanya si tulisannya itu diperbesar aja, tapi nggak pakai perintah dari HTML H1, H2, H3-nya. Itu tadi HTML semantiknya. Terus ya kurang lebih seperti itu. Nah, ini kayak ini H3. Fitur cPanel file manager. Ini H3. Harus rapi dari sisi kontennya seperti ini, terus dari peletakan menunya, dari menu-menunya juga harus rapi, harus relate kayak website. Jangan sampai nanti pas website tapi yang masuk adalah marketing ya. Tapi pas masuk ke marketing malah website. Jadi kategori pengkategorinya harus rapi. Kalau dari sisi adminnya, ketika orang bikin artikelnya harus ada banyak kategorinya di sana. Harus disesuaikan kategorinya. Jangan sampai kategorinya cuma satu, yaitu atau nggak ada kategori sama sekali. Jadi orang posting, tapi nggak dirapihkan. Ini postingan tentang apa, di sub pembahasan apa, ini postingan di sub pembahasan apa. Begitu. Paham nggak? Mudah-mudahan paham sih. Kalau nggak mah bebas lah. Bebas mau nanya lagi, free, mau sampai jam 12 malam juga. Wah, Gitulah kurang lebih. Silakan ada yang tanyakan lagi. Nih, kalau ada yang main blog nih, Exabyte lagi ada lomba. Total hadiah 15 juta. Oke, ada yang mau tanyakan lagi yang lain? Oke, teman-teman, ini masih ada pertanyaan Pak Ducek kok. Jadi saya pandu juga ya, saya moderatornya. Nah, jadi tadi untuk yang sebelumnya pertanyaannya, jawabnya jelas ya. Jadi HTML-nya harus semantik. Jadi sebagai developer, kalau bisa kalau nulis jangan div semua ya, karena ada programmer yang nulis div itu semua maksudnya. tuh, dari atas sampai bawah itu. Nah itu Betul. mulai sekarang udah tahu ilmunya, jadi diaplikasikan. Usahakan pakai H1, H2, dan tag-tag lainnya. Oke, di sini yang kedua ada pertanyaan dari Majalengka Cyber Tester. Wah, ini pasti hacker nih. Wih, mantap Ini namanya. bisa langsung pakai sound aja kali ya, ditanya langsung. Boleh langsung ke Majalengka Tester, Cyber Tester. Halo. Ya, Halo. boleh buka kamera juga? Lagi di kamar, ada istri. Wah. Enggak. Nah, pertanyaannya kan ini masalah robot TXT ya, Kang. Nah, terkadang kan robot TXT ini bersifat sensitif tuh untuk file-file yang dicantumin. Nah, apakah beresiko tidak dari hal segi peretasan gitu? Kadang dulu kan saya pernah ikut CTF. CTF juga kan pertama kali itu yang dicek kayak file-file sensitif seperti PHP info, TXT, git apa namanya tuh, ignore kalau salah. File itu yang intinya file-file yang sensitif lah, yang bersifat tentang config gitu dalamnya. Nah, jika file robot.txt ini di setting untuk lokasi-lokasi yang terlarang gitu, apakah beresiko atau tidak gitu?
kepada sisi webnya. Oke. Terkadang informasi sekecil apapun itu bagi orang peretas itu sangat bermanfaat gitu. Oke, baik, makasih Majalengka Cyber ya. Sepengalaman saya itu nggak ada pengaruh dari sisi keamanannya ya, karena si robot TXT-nya juga bisa di-set agar tidak terindeks oleh Google, gitu. Agar bisa di-set agar tidak terindeks oleh Google. Dan Google sendiri sebenarnya kalaupun bisa, kan otomatis Google akan membaca, merayapi si robot TXT ini. Yang dimana di dalamnya itu ada beberapa halaman, kayak tadi halaman config, halaman sebagainya, yang tidak boleh diakses dan sebagainya. Itu nggak akan akses sampai ke dalam sih, Mas. Terutama, kalau nggak salah kan di dalam servernya juga ada settingan folder ya. Jadi di dalam, apa itu namanya, lupa lagi. Pokoknya dalam server untuk teman-teman yang ngelola hosting ya, di dalam servernya itu kan bisa dibatasi juga aksesnya. Folder ini hanya bisa diakses oleh siapa, dan oleh siapa. Kecuali sudah bisa masuk ke database-nya dan sebagainya. Nah, kalau sampai ke dalam-dalam seperti itu, saya nggak terlalu paham ya untuk keamanan sampai masuk ke dalam-dalam situ. Hanya saja untuk seorang web developer minimal hal-hal mendasarnya, hal bagian kulit-kulitnya saja ini ditekan, dilindungi dan sebagainya, dan sisanya nanti mungkin ada orang security yang ikut membantu, dan salah satunya berpengaruh ke hosting dan juga server yang kita gunakan. Oh ya, itu ada tuh HT Access, itu bisa pakai itu juga, bisa memanfaatkan pakai file itu agar si robot TXT-nya dan sebagainya tidak diakses dan sebagainya. Kalau untuk masuk ke ranah-ranah ke dalam-dalamnya sih, itu di luar ranah saya, ya Mas. Tapi sejauh ini tidak ada hal yang serius ya untuk penanganannya. Mungkin ada metode tersendiri untuk melindunginya, untuk sekelas perusahaan-perusahaan besar, misalnya seperti ya perusahaan-perusahaan yang sering kita gunakan websitenya. Jadi kalau untuk masuk ke dalam itu enggak, tapi sepengalaman saya itu Google nggak bisa sebegitunya. Google akan, kalaupun sudah membaca ada file apa saja, ya oh ini nggak boleh diakses. Google nggak akan kepo kayak kita untuk bisa, oh ya udah kita akses aja, kita macam-macamin dalamnya enggak. Kecuali mungkin kalau kita yang akses mungkin akan iseng ya. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Mas. Untuk dalamnya mungkin di luar ranah saya sih. Untuk dari sisi keamanan lebih detailnya. Tapi sejauh ini nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah lah dari sisi keamanan, nggak sampai gimana-gimana. Kalau sepengalaman saya. Terima kasih, Pak Am. Oke. Oke, ada yang lain? Oke, jadi itulah jawaban dari robot TXT tadi. Sekarang ada lagi pertanyaan nih dari TIK Faiz Nurullah. Bentar, aku bacain dulu ya. Ini mungkin beliau sedang ada kendala, jadi saya wakilin untuk bertanya. Permisi, maaf mau nanya, saya pakai chat karena di sini lagi berisik kayak gini emotnya ya. Ya itu harus ada juga lagi, ini emotnya ada 2. Kalau pertama kali bikin blog, apa hanya bisa mengandalkan webmaster tools dan share ke teman-teman biar cepat ke indeks, atau emang harus ngandelin internal link dan backlink ya Kang? Itu pertanyaannya Kang. Gimana Kang? Jawabannya. Ini menarik ini. Ya ini banyak yang ditanyakan juga di komunitas ya. Apakah pertama kali bikin blog? Pertama kali bikin blog itu konsisten bikin konten. Kalau saran saya, konsisten bikin konten minimal sehari 1 lah. Berarti kalau sebulan itu 30. Saya ngalamin itu dalam waktu 2 bulan trafiknya udah ada. Gitu. Jadi konsisten. Karena gini, si Google itu hampir tiap menit, tiap detik merayapi website kita.
Jadi ketika misalnya kita sudah terbiasa upload 1 hari 1 postingan, tiba-tiba nggak ada, ya Google takutnya nanti Google akan menganggap website kita sudah tidak aktif. Dan kita masuk ke sandbox mereka. Aktif websitenya tapi nggak bisa terindeks. Nah, kalau masalah untuk nge-share ke teman-teman agar cepat terindeks dan sebagainya, mungkin lebih tepatnya ketika kita nge-share ke teman-teman itu akan berpengaruh untuk dapat traffic dari kita. Cuman trafiknya mungkin nanti trafiknya bukan trafik dari hasil pencarian gitu. Jadi kayak direct lah masuknya. Kalau di Google Analytics masuknya ke direct, bukan dari kata kunci A, B, dan C. Ketika kita ngandelin itu, jadi kita nggak tahu nanti di Google Analytics-nya orang-orang tuh lebih suka topik apa yang disukai gitu. Kan kalau lewat pencarian itu akan kelihatan artikel kita bisa naik berdasarkan kata kunci apa. Bisa jadi kata kuncinya bukannya kita targetkan. Dan di next postingan, si kata kunci itu bisa kita targetkan agar nanti semakin banyak traffic. Gitu. Jadi, nah ini nih misterinya Google itu masalah keindeks atau tidak, itu kita tidak akan tahu itu keindeks atau tidak. Yang pasti kalau kita ada traffic dari Google, berarti otomatis itu kita sudah terindeks. Bisa kelihatan dari Google Analytics-nya. Ya, jadi saran saya untuk pertama kali bikin blog, kita bikin konsisten dulu, bikin konten, perbaiki bagian belakangnya, terus koneksikan dengan Google Search Console-nya, dengan Google Analytics-nya, kita pelajari, kita analisa analitik dari website kita, ya kan, permintaannya mereka tuh tentang apa sih, banyakkan keyword dari mana. Kalau ke indeks ya silahkan, mau share ke teman-teman silahkan, nggak masalah, agar mereka pun tujuannya biar mereka dapat manfaat dari apa yang kita posting kan, dan kita pun kan dapat traffic, cuman nanti trafficnya direct masuknya, bukan dari kata kunci, dan itu akan susah untuk mengidentifikasi konten mana yang diminati oleh pembaca. Kalau direct ya cuma direct aja tulisannya, seolah-olah kita buka websitenya secara langsung. Nah, kalau masalah ngandelin internal link dan backlink, itu sesuai kebutuhan ya sebenarnya. Kalau saya sih lebih suka mengalir saja kalau masalah backlink. Backlink itu ada yang bilang untuk website pertama harus 1000 backlink, ya kan? Nah, kalau paham seperti ini diterapkan, ditakutkan nanti backlink apapun harus kita pakai. Padahal sebenarnya backlink juga ada yang berkualitas, ada yang tidak. Backlink itu ibarat gini lah, ibarat misalnya Majalengka developer diomongin oleh orang lain, ya kan, diomongin oleh orang lain. Saya misalnya gabung ke Majalengka developer tuh lewat siapa ya, lupa lagi saya. Misal nih, ambil contoh saya dari Mas Ikhwan nih. Mas Ikhwan ngajak ke saya, Mas Riga, gabung yuk ke Majalengka web developer. Bisa dibilang itu Mas Ikhwan sedang ngasih backlink ke Majalengka developer. Nah, tapi ketika si Mas Ikhwannya adalah bukan orang terpercaya, apakah saya akan gabung? Kebakalan. Nah, Google melihat itu. Melihat ini orangnya bisa dipercaya atau tidak. Jadi backlink itu kayak perbincangan. Skemanya itu sama kayak seperti dunia nyata, gosip, perbincangan, diomongin, lain sebagainya. Tapi Google melihat siapa yang membicarakan itu tersebut. Gitu. Makanya ada yang bilang kan, backlink dari Wikipedia itu bisa sangat berpengaruh. Kenapa? Karena Wikipedia dipercaya oleh Google. Sudah dikenal baik oleh Google. Nah, makanya backlink juga kan ada yang berkualitas, ada yang tidak. Ketika tidak berkualitas ya nggak akan ada efek apapun. Bahkan mungkin akan dinilai jelek oleh Google. Kok yang ngomongin adalah orang-orang nggak terpercaya, misalnya. Jadi Google pun akan menganggap website tersebut tidak terpercaya. Nah, jadi kalau saya tetap ngandelin backlink, tapi ya mengalir. Dan kalau misalnya memang ada budget untuk backlink, misalnya blognya baru pertama kali dibuat, dan blog itu adalah blog perusahaan, ada budgetnya, ya wis, kamu bisa bayar blogger yang relevan dengan niche dari blognya, dari topik blognya. Misal Exabyte, ya kan, bayar blogger, ya, terus nanti si blogger harus membahas seputar hosting, terus nanti ada backlink ke Exabyte sesuai dengan kata kuncinya, sesuai dengan halaman yang ingin di-up-nya. Kayak contoh tadi kan, saya kan share ada
perlombaan blog ya, itu sebenarnya Exabyte sedang nyari backlink dari blogger. Dan makanya si Exabyte itu ada kriteria. Untuk blognya itu blog seperti ini, blog minimal harus berbayar domainnya atau minimal.com. Di luar sana itu ada kepercayaan bahwa domain.net itu tidak lebih bagus daripada .com. Kalau saya sih sama saja, mau domain apapun. Itu. Terus dari sisi blognya harus umur berapa bulan atau berapa tahun. Itu ada kriteria-kriterianya. Atau yang ekstrimnya itu DAPA-nya harus sekian. Ya, ada page ratingnya harus sekian atau domain ratingnya harus sekian. Meskipun saya masih nggak make sense. Web blog, kualitas blog itu dilihat dari DAPA-nya. Karena DAPA itu bisa dimanipulasi. Dan itu pun standar dari Moz, bukan dari Google. Tapi banyak yang jualan domain itu melihat dari DAPA-nya. Semakin tinggi, semakin mahal. Banyak, dan itu kriteria-kriteria itu untuk merumuskan blog tersebut bagus atau tidak. Jadi, yang juara cuma 2 orang, misalnya, tapi Exabyte akan mendapatkan banyak backlink yang bagus dari para blogger. Ya kalau saya ya sarankan kalau untuk blog personal, konsisten dulu nulis, tapi perhatikan kaidah-kaidahnya. Tetap kita harus riset dulu konten apa yang kira-kira bakal banyak dicari, ya, volume search-nya harus tinggi. Karena kan kita ketika bikin website otomatis kita pengen dibaca, pengen dilihat. Otomatis kita pun harus mengikuti apa yang sedang mereka butuhkan. Ada banyak blogger yang dia tuh nulis berdasarkan pengalaman dia, nggak menerapkan kaidah-kaidah SEO, tapi sepi traffic. Terus nyalahin diri sendiri, tulisan gue kayaknya jelek dan sebagainya. Sebenarnya mungkin bagus, tapi menurut mesin kurang bagus. Ya, jadi perhatikan juga cara penulisannya. Kita nulis, kita posting di website itu tidak hanya untuk manusia, tapi untuk mesin. Di luaran sana mungkin ada mazhab dari SEO yang mengatakan kita tuh bukan untuk mesin, tapi kita untuk manusia. Menurut saya itu juga kurang tepat. Kenapa? Karena kita pun berharap diindeks oleh Google, dan Google itu bukan manusia, itu robot. Tapi kalau ada yang di sana juga ada yang menganggap ya udah kita nulis untuk mesin, manusia mah di nomor kesekian. Makanya banyak yang keywordnya itu nggak rapi, peletakan keywordnya nggak rapi. Bisa dalam satu paragraf bisa sampai 5 keyword, dan itu nggak enak dibaca. Pernah nggak ada artikel yang seperti itu? Dan itu bukan user akan nyari website lain nanti. Jadi menurut saya harus balance antara mesin dan juga untuk manusia. Makanya SEO itu skill setnya banyak. Selain kita harus bisa mempelajari manusia, psikologi manusia, teknisnya juga harus ada. Nah, gitu. Jadi kalau untuk blognya tergantung blognya blog apa, Mas Faiz ya. Kalau blognya perusahaan, ya silahkan mulai mencari backlink dan mulai benerin internal link-nya kalau memang artikelnya sudah banyak. Tapi kalau artikelnya belum banyak, ya otomatis internal link-nya paling baru 1 atau 2. Fokus ke bikin konten, konsisten dulu selama 4 bulan. 4 bulan minimal sehari 1 artikel. Jangan sampai bolong. Gitu. Tapi kalau hanya sekedar untuk nulis, hobi doang, ya masalah, nggak memperhatikan SEO juga. Jadi itu paling yang pertama kali difokuskan. Memang nggak bisa mengandalkan tadi ya, nge-share ke teman-teman, backlink, internal link, nggak ngandelin, nggak hanya bisa ngandelin itu. Seperti yang tadi, on page dan juga off page itu ada banyak. Bahkan kita kadang bisa kerjasama dengan influencer, mereka share di media sosial mereka dan sebagainya. Banyak faktornya. Tergantung goals-nya. Nanti akan kelihatan. SEO juga itu tergantung goals-nya. Apakah hanya sekedar awareness, ada interest, atau ada sales-nya di dalamnya. Misalkan dalam waktu 3 bulan harus ada penjualan, itu strateginya beda lagi. Nah, blognya Mas Faiz juga itu goals-nya apa? Kalau untuk personal dan ingin banyak pembaca dan sebagainya, berarti harus riset isi kontennya, ya termasuk nice-nya. Gitu, mudah-mudahan bisa dipahami ya, Mas Faiz. Gitu.
Ya, Mas Faiz gimana? Semoga jawabannya cukup memuaskan ya. Atau udah nggak ada Mas Faiz ini, jangan-jangan. Saya search dulu namanya. Faiz. Oh, udah nggak ada berarti. Ya, semoga Mas Faiz nanti nonton di YouTube ya. Oke, ada lagi satu pertanyaan, Kang. Ini dari Rizky Satrio. Mungkin masih di sini ya. Mau ditanyain langsung Rizky atau mau dibacain aja? Kayaknya buat pertanyaan langsung sih kayaknya sih kalau Rizky mah. Enggak, Kang Rizky. Oke, mungkin nggak ada orang di sini ya. Halo, Assalamualaikum. Ada. Bentar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak Kang Rizky. Aduh, sebenarnya banyak yang perlu ditanyakan ini. Wah, Boleh, Cuman Kang. bisa sebagian di segitu dulu belakang. aja lah. Hmm, Boleh. Nanti langsung aja lah. Kami ngopi. Sambil ngopi. Nah, itu lanjutin pertanyaan yang di chat aja mungkin segitu dulu aja. Ya, Gimana itu jawabannya ya? mungkin simpel ya kalau saya ya. Ngaruh sih, Mas. Ngaruhnya Ngaruh. kira-kira berapa persen Eh, tuh? Berapa persen ya? Eh, Mungkin seperti ini juga sih, Mas. Mungkin seperti nggak terlalu banyak ya. Nggak nyampe 20% lah, nggak nyampe lah. Cuman, tapi tetap di SEO itu kan sekecil apapun celah, itu jangan sampai ada celah. Jangan sampai ada celah, karena kan persaingannya luar biasa ya kan. Apalagi ketika nice blog kita itu, nice-nya itu banyak orang yang pakai, kayak contoh Exabyte ya. Exabyte itu banyak ininya, banyak saingannya. Ada Dewa Web misalnya, ada Rumah Web, dan bahkan mungkin blogger-blogger personal yang sering ngebahas tentang hosting pun demikian. Jadi itu ngaruh dan memang perlu dirapihkan atau diperbaiki ya untuk query-nya. Kita bisa diskusi di belakang mungkin lebih detailnya untuk soal query, Mas. Soalnya bakal panjang karena ya simpelnya ngaruh. Sekecil apapun Ngaruh ya? ngaruh. Gitu. Siap. Ngaruh. Mas Satrio ini orang mana, Mas? Jalengka. Kalau asli Blasteran Kang. Jawa Sunda. Tapi Minggu tinggal depan di kayaknya bakalan Majalengka. pulang, insya Allah. Asik. Bisa ketemu lah. Siap. Ya. Nanti Dijadwalkan. siap nanti kopdar aja bareng Kang Ikhwan sama Kang Riyadi. Boleh. Kopdar menarik. Itu palingnya Mas ya. Soalnya Siap. agak lumayan ribet sih kalau query ya. Ya. Agak lumayan ribet, tapi ngaruh sih, Mas. Ngaruh. Satu semester ya pembahasannya panjang nih. Panjang. Ini Makasih. Query data yang dimaksud itu manggil dari ke database gitu ya? Betul. Iya, berarti. Betul. Iya. Jadi sebaiknya langsung ditulis di HTML aja Ki, artikelnya Ki. Jadi nggak perlu manggil database. Jadi masing-masing writernya nulis HTML. Oke, gitu. Just kidding ya. Capek juga nggak ada database. Nah itu, thank you Rizky udah kasih pertanyaan. Sama-sama. Nah ini udah hampir habis. Makasih juga. ACL apa ya? Nggak tahu, Reaccess tahu yang buat itu ya, yang buat itulah. Ini server sih. Kota ini di hewan adalah singa. Udah tadi itu yang nanya tadi soal ngebatasin director ya di web. Oh iya, biar dia nggak kelihatan itunya ya. Misalnya kita ya di URL-nya gitu ya, baca. Oke, udah lumayan banyak. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan aku. Aku juga punya pertanyaan sih. Cuman mungkin nggak susah banget. Nih, kalau susah paling dilempar aja, Mas.
Ini metrik apa sih yang bisa kita tanemin kalau kita mau nerapin SEO? Misalnya aku mau punya blog pribadi atau mau misalnya aku mau bikin startup gitu, aku karena nggak mampu buat nyari SEO writer apa gimana gitu, aku mau itu sendiri. Tapi misalnya harus gimana? Soalnya aku juga kadang lihat ada website tools gitu, dia nggak ada artikelnya, tapi bisa di halaman satu gitu. Ya nggak tahu misalnya kayak download YouTube apa apa gitu, kayak downloader apa website tools gitu ya, edit foto atau apa. Dia kan nggak ada artikelnya tuh, cuma satu halaman doang, cuma ada about sama apa gitu. Tapi itu bisa halaman satu gitu. Terus di sisi lain, kalau misalnya aku nulis artikel, sampai kapan aku bisa ngasih tahu nih metriknya kalau aku tuh udah berhasil gitu. Apa aku nulis tuh sampai sebulan, tapi pas aku cek indeksnya nggak ada sama sekali nih domainku yang ke indeks gini nih. Nah, ini seperti apa sih gitu yang harus dimetrik kalau misalnya sebagai misalnya membuat startup atau sebagai apa ya developer gitu yang nggak bisa afford si apa writer SEO-nya gitu karena kita mau coba sendiri gitu. Apakah pakai ChatGPT bisa gitu? Kita ada nggak sih prompt-nya gitu kalau pakai ChatGPT biar bisa bikin artikel yang SEO gitu biar hemat budget gitu intinya. Oke, jadi ini pertanyaan sebenarnya banyak Mas Ikhwan. Pertanyaannya sebenarnya banyak. Oke, yang saya tangkap gini. Pertama, kapan kita bisa tahu bahwa SEO kita berhasil atau tidak, mungkin gitu ya Mas? Ya itu dia. Dalam waktu berapa bulan? Nah itu 3 bulan juga bisa. 3 bulan juga udah bisa kelihatan Mas. Oh 3 bulan juga bisa. Dan itu tergantung goals-nya sih. Tergantung goals. Kalau hanya sekedar awareness, orang tahu saja, berarti kan masuknya ke traffic. Sebulan juga sudah ada trafficnya. Tapi kalau untuk sales, mungkin nanti kombinasinya banyak, tidak hanya sekedar ngandelin SEO. Seperti yang pernah Mas pernah tanyakan ya, berarti lebih baik pakai ads dong. Ingat kan diskusi kita tadi? Ya, makanya itu. Nah, ketika tujuan adalah sales, mungkin kita harus pakai ads juga dikombinasikan. Karena SEO itu adalah investasi jangka panjang. SEO itu investasi jangka panjang. Jadi tergantung goals-nya, tentukan dulu goals-nya apa. Kalau hanya sekedar traffic itu bisa. Bahkan tanpa artikel ya Mas. Tanpa artikel itu bisa. Seperti makanya tadi ada web downloader, terus ada web file convert dari doc ke PDF misalnya, banyak ya. Tools gitu ya. Ya itu memang nggak ada artikelnya. Tapi dari technical SEO-nya kuat. Kuat dari technical SEO-nya. Jadi artikel itu sebenarnya nggak, kalau menurut saya ya, karena sekali lagi di SEO itu mazhabnya banyak. Kalau saya, artikel itu hanya untuk awareness, untuk ngasih tahu ke orang bahwa ini loh ada exabyte. Ketika exabyte nggak ada artikelnya, gimana kita mengedukasi hosting, gimana kita mengedukasi hosting yang bagusnya seperti apa, terus nanti diarahin untuk beli hosting di exabyte gitu, dan sebagainya. Jadi untuk edukasi sih sebenarnya artikel itu, untuk edukasi yang di dalamnya soft selling untuk menjual produk. Nah kalau untuk layanan-layanan seperti itu tadi, sepertinya nggak perlu artikel, itu pun nggak masalah. Asal di beberapa halamannya, biasanya itu cuma 1 halaman ya Mas ya, 1 atau 2 halaman lah. Ketika kita insert gambar, terus nanti hasilnya, itu di bagian teknisnya itu kuat. Ketika pembuatan website itu, keywordnya dicantumin, terus volume search-nya juga benar-benar di riset, volume search-nya juga yang banyak dicari. Komplit lah kan, keyword itu kan ada keyword yang short, ada yang long tail keyword, ada yang cuma 1 kata keywordnya dan lain sebagainya. Itu semuanya komplit biasanya. Saya pernah salah satu iseng-iseng waktu itu, pernah ada rasa penasaran seperti Mas Ikhwan, sorry, ini kok mereka bisa masuk ya. Ketika saya tuh awal-awal sekolah SMK, ini gimana sih cara convert dari doc ke PDF, searching di Google dan muncul salah satu website itu. Dan sampai sekarang website itu sering muncul gitu kalau saya butuh tools mereka. Saya coba cek audit, di audit ternyata keywordnya, volume search-nya itu gede banget. Dan tidak hanya 1 jenis keyword yang masuk. Gitu. Terus dari sisi kecepatannya juga kan, loadingnya gitu kan. Dan ya udah simple, dan mungkin database-nya juga nggak ribet tadi, yang tadi query-nya. Jadi ngaruh juga ke kecepatan. Dan biasanya yang database yang query tadi itu ngaruhnya ke kecepatan biasanya. Itu jadi meskipun nggak ada artikel itu akan bisa worse, karena artikel itu hanya sekedar untuk edukasi saja yang nanti tujuannya transaksional.
Jawabannya bisa. Dan jawabannya 3 bulan, bahkan mungkin 1 bulan juga bisa. Bahkan 1 tahun juga belum ada hasilnya, tergantung dari goals-nya seperti apa. Dan juga budgetnya, terutama yang sales. Jadi ada ininya. Gitu. Terus yang kedua tadi paket ChatGPT itu bisa. Nggak bisa. Bisa. Makanya gini, saya kemarin pernah megang salah satu perusahaan dari Jakarta Selatan, perusahaan advertising yang kayak apa sih namanya itu, Videotron gitu, yang di jalan-jalan kayak gitu. Saya megang itu untuk mengarahkan sentimen negatif menjadi sentimen positif. Karena ketika itu saya nggak bisa sebut namanya ya, karena ada perjanjian. Jadi perusahaannya itu pernah dipegang oleh salah satu politikus, ya, pemegang sahamnya, dan politikus itu ya sekarang ketangkap. Ketangkapnya sebenarnya di tahun 2021. Tapi sampai tahun 2023, sentimen negatif bahwa perusahaan tersebut telah korupsi, ikut korupsi dana pemerintah dan sebagainya, masih ada. Dan ternyata sebenarnya hanya punya saham saja si politikusnya, tidak berkaitan dengan pendirian perusahaan iklan tersebut. Nah, saya diminta untuk menendang sentimen-sentimen negatif itu diganti dengan sentimen-sentimen positif. Ya. Dan itu kalau dikalkulasikan saya bakalan butuh sekitar 15 writer. Ya. Dan sekarang masih jalan, dan sekarang adalah bulan terakhir kontrak, ya. Dan di 3 bulan terakhir ini saya memberhentikan kurang lebih 10 penulis. Jadi cuma 5 penulis saja yang saya pakai. Dan si 5 penulis ini saya bekali ChatGPT Premium untuk membantu mereka bikin tulisan. Jadi bisa pakai ChatGPT. Bahkan saya bilang ke mereka, kalian sekarang bukan menjadi writer, tapi kalian menjadi editor sekarang. Biarkan AI yang nulis. Jadi ketika saya ditanya apakah ChatGPT atau AI bakalan menggantikan manusia, mungkin enggak. Kalau saya, mungkin belum bisa menggantikan manusia. Tapi menggerus manusia, iya bisa. Menggerus manusia. Seperti halnya gini lah. Seperti halnya ketika zaman-zaman dulu di pabrik ya. Dulu kan di pabrik full manusia. Terus datanglah mesin. Di demo kan, bisa-bisa. Di demo, ini nggak boleh, bla 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 bla. Tapi sampai sekarang lowongan masih ada, meskipun berkurang. Tapi yang dicari sekarang adalah operator mesin itu. Makanya ada apa sih namanya? Ada from engineering sekarang kan, from engineer. Orang yang mungkin jago berkomunikasi dengan ChatGPT, ada promnya. Nah, untuk from-nya, masalah from-nya tadi seperti apa? Contoh copywriting. Ketika Mas Ikhwan mengerti copywriting, dari mulai konsep, nah kan ada AIDA, ada macam-macam kan ya, rumus copywriting, dan Mas Ikhwan tahu copywriting yang baik dan benar itu seperti apa. Semuanya tahu lah rumus copywriting yang baik dan benar seperti apa. Terapkan rumus itu di ChatGPT, maka ChatGPT bisa buat. Gitu. Jadi kuncinya orang itu sudah ngerti, kayak tadi contoh writer ya, orang itu ngerti bagaimana cara menulis yang baik dan benar secara SEO dan secara manusia, maka ChatGPT bisa. Kita tinggal perintahkan aja seperti itu. Gitu. Makanya yang dari 15 ini saya kurangi 10, cuma sisa tinggal 5. Mereka-mereka ini yang menurut saya sangat jago di bidang kepenulisan SEO. Saya bekali ChatGPT dan sehari bisa sampai 5 tulisan yang selesai. Gitu. Jadi bisa, jawabannya bisa. Oke, cukup jelas banget sih, itu jelas banget. Jadi nambah insight sih. Jadi mungkin habisnya aku mau beli ChatGPT Premium di Twitter, bisa ada yang jual ketengan maksudnya. Oke, ada pertanyaan terakhir nih, mau dijawab apa enggak nih? Atau mau gimana? Atau udah jam 9.15? Atau mungkin kita ini dulu kali ya, kita bisa foto bareng dulu kali ya. Boleh deh, saya jawab deh. Boleh. Saya jawab. Ini kan pertanyaannya, ada nggak tools yang memudahkan web dev untuk riset dan mencari keyword SEO yang pas, yang bagus buat website? Ada banyak. Tadi sempat saya sebutkan ya, ada Ubersuggest, ada yang buat itu Neil Patel, kalau teman-teman tahu. Ubersuggest, ada Ahrefs,
Ada keyword planner, bahkan dari Google Ads-nya juga menyediakan. Terus ada apa lagi? Dari Semrush juga ada, dari Moz juga ada, banyak toolsnya. Silahkan pakai. Cuman kalau nanya mana yang recommended, saya pakai Ahrefs. Gitu. Kenapa? Karena datanya fair. Kalau Ubersuggest, datanya itu ngambil dari Google. Kalau keyword planner, mereka ngambil datanya dari Google. Kenapa saya bilang fair? Karena Google itu akan merekomendasikan kata kunci yang volume search-nya banyak, tapi berdasarkan ads. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pakai ads, itu nggak ada reaksi apa-apa, sekalipun volume search-nya itu besar. Gitu. Makanya kalau Ahrefs itu fair. Jadi mereka benar-benar benar-benar riset keyword yang banyak digunakan oleh pengunjung, entah yang melalui ads ataupun yang organik gitu. Jadi ada banyak sih. Kalau untuk cek kompetitor pun diharap banyak, cuman kalau yang berbayar ya, cuman sayangnya harap berbayar. Kalau pengen yang gratisan ada yang gratis. Ahrefs itu keyword generator, namanya Ahrefs keyword generator, tapi terbatas, kata kuncinya terbatas, dan kita nggak bisa melihat kompetitor. Terus Ubersuggest itu ada cuman trial, cuma berapa pemakaian lah, itu sehari. Jadi nggak ini ya, sebaiknya yang berbayar sih. Yang berbayar. Banyak lah yang murah, tadi kata Mas Iwan juga yang ketengan-ketengan banyak. Cuman ya nggak direkomendasikan sih yang ketengan-ketengan sih. Oh, ada ya itu ya? Bertahu saya. Ada. Biasanya dari website-website India, Mas, yang ketengan itu. Jadi kayak kemarin tuh ada yang nawarin tuh di LinkedIn, berani banget nawarin di LinkedIn ya kan, orang India, paket tools keyword murah gitu. Dari mulai Ubersuggest, Ahrefs, dan pretelan yang lainnya itu cuma berapa ratus ribu, yang harusnya itu berapa gitu harganya. Oh iya, iya. Banyak Mungkin sih. itu sharing account ya kayak Netflix gitu ya. Netflix kan satu Netflix dipakai buat 1.000 orang gitu. Mungkin gitu ya. Nah, saya kurang paham kalau sharing-sharing kayak gitu. Ya, saya kurang paham. Cuman jadi murah lah. Cuman saya nggak bakalan rekomendasiin sih. Pertama ya, apa ya, kalau saya dari sisi inilah, beban moralnya lah. Ya, ya. Dari sisi beban moralnya. Ya. Gitu, banyak lah untuk tools keywordnya. Ya, tapi siapa tahu yang jualan kan dia orang dalam Ahrefs kan, gitu. Bisa ada. Ya. Cuma memang harganya gila sih, harganya. Saya juga dibeliin. Nggak beli sendiri, kalau beli sendiri belum bisa. Saya juga pengen sih dibeliin. Oke. Ini udah jam 19.20, dibeliin aja. Oke, mungkin ada lagi mau bertanya. Kalau nggak ada bisa kita foto bareng mungkin ya, karena udah malam banget. Karena mungkin kita bisa bikin nanti sesi kedua, sesi ketiga lagi kalau Mas Eriga bersedia untuk ngasih materi lagi. Saya yakin juga pasti banyak juga yang tertarik ini, pasti banyak banget yang tertarik. Nah, jadi sekarang kita bisa foto bareng dulu ya. Boleh teman-teman semuanya dibuka kameranya, jangan malu. Nanti ada seri lanjut aja, Kang. Boleh, ayo. Saya sih siap aja, insya Allah. Oke. Karena ya siapa tuh dapat pahala lah dari share kayak gini ya kan? Iya, betul. Insya Allah. Pasti, Kang. Nah, insight-nya ini banyak banget yang didapat nih. Jadi saya masih belajar web development kan. Saya masih pakai div semua nih tadi. Belum mikirin H1, H2. Pokoknya tulisannya tampil aja dulu di layar. Jadi habis ini biar nanti SEO-nya bagus juga gitu. Ya, alhamdulillah. Dapat ilmu baru, Kang. Diterapin banyak. Alhamdulillah. Oke, ayo Majalengka Cyber Tester, Dinar Permadi, Rina, Zulkifar, Pak Ibnu, boleh di itu dulu. Tinggal 13 orang. Tadi tuh tertinggi berapa ya? 20 orang, 21, 22. Lumayan sih. Cuman mungkin pada 21. Oke. Ini mau buka kamera enggak? Perwakilan dari SD IT Insan Kamil dan lain-lain. Kalau enggak, anak Insan Kamil. Saya screenshot aja dulu. Oke. 1, 2, 3. Pakai gaya lain? Apa 2 periode? 3 periode gini. Ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini mohon maaf ya kalau apabila ada banyak kesalahan-kesalahan dalam
penyampaian moderator dan juga perwakilan saya dari Mas Eriga. Mohon dimaafkan, tapi kalau ada kelebihannya itu, ya itu silakan dimanfaatkan ilmu-ilmunya ya. Nanti kita bisa bertanya lagi kan di chat-chat ya, kalau ada yang belum jelas ditanya di grup aja. Saya juga, ya, Mas Eriga juga sangat bersedia, sangat terbuka untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di event-event selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih.